Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidal ayami wa syuhur wa da'afa fihi al-hasanat wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama-tama, tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita, kecuali ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan berupa iman, Islam, kesehatan, dan juga waktu, sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar bareng, belajar bersama tentang fikih puasa, tentang nanti yang saya akan sampaikan tentang fikih puasa, dan juga dari PP Nasihatul Aisyah itu dari segi medisnya. Untuk persiapan kita menjalani ibadah puasa bulan Ramadan agar bisa lebih maksimal. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang lumayan mendung ini di Jakarta, insya Allah nggak meredupkan semangat kita, nggih, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak semua, untuk belajar. Kita sama-sama belajar di sini untuk lebih menyemangati diri kita menyambut bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat banyak sekali kenikmatan di dalamnya, banyak sekali hikmah-hikmah di dalamnya yang akan kita dapatkan, yang insya Allah kita dapatkan, yang kita raih bersama-sama. Baik, pada hari ini saya akan membawakan judul tentang puasa sehat, ibadah kuat, tinjauan fikih untuk muslimah taat. Apa itu sehat? Apa itu puasa sehat perspektif ilmu fikih? Mungkin biasanya itu kan kata lebih dinilai dari segi medis. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih itu puasa sehat, tapi dari segi ilmu fikih. Dalam tinjauan ilmu fikih, puasa sehat dapat dimaknai sebagai ibadah puasa yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Kita melaksanakan ibadah puasa itu nggak asal-asalan ya. Semuanya itu ada ilmunya, termasuk ibadah puasa itu. Kemudian apa sih perintah atau dalil kita untuk melaksanakan puasa? Udah kita hafal ya, semuanya kita hafal dalil tentang perintah berpuasa, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi di sini saya cantumkan dari ayat 183 sampai ayat 187. Kenapa saya cantumkan sampai ayat 187? Karena di dalam ayat tersebut, dari ayat 183 sampai ayat 187 itu tidak hanya perintah kewajiban menunaikan ibadah puasa, tapi apa sih tujuannya? Kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk Nah, di situ juga disebutkan kemudian rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, di ayat tersebut juga disebutkan. Kemudian apa sih amalan yang
yang dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, di ayat tersebut juga disebutkan. Yang dimana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kita membahas dulu di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini perintahnya dikhususkan untuk amanu, berarti untuk orang-orang beriman. Berarti emang puasa itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Di sini kalimatnya bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Nah, di sini apa makna kutiba? Makna kutiba yaitu wujiba. Wujiba itu diwajibkan. Udah jelas, berarti orang beriman itu diwajibkan. Diwajibkan untuk apa? Alaikumusiyam. Nah, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa, untuk menunaikan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini kita menemukan tujuan dari perintah berpuasa, ternyata agar dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya ayat 184. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Setelah di ayat 183 perintah berpuasa, kemudian dijelaskan tujuan dari berpuasa itu apa. Di ayat setelahnya dijelaskan rukhsah atau keringanan. Gimana nih kalau seumpama ada orang yang sakit di bulan Ramadan ketika diwajibkannya berpuasa. Nah, di sini dijelasin ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun au ala safarin, atau dalam keadaan bersafar atau bepergian. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib bagi dia untuk mengqadha atau membayar hutang puasa dia selama bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am, dan juga bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, di sini nanti ada penjelasannya siapa aja yang tidak mampu. Maka dia untuk yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, untuk memberikan fidyah atau memberikan membayar fidyah itu ukurannya 1 mud gitu untuk orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridun wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian juga dijelaskan di ayat setelahnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dijelaskan emang kenapa sih kita tuh harus berpuasa di bulan Ramadan? Ya, tadi kan untuk bertakwa, tapi kenapa harus di bulan Ramadan? Kenapa berpuasanya itu enggak di bulan Syawal atau di bulan Muharram? Ternyata di bulan Ramadan itu banyak keistimewaan. Salah satunya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di mana di bulan Ramadan itu diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Yang kita ketahui Al-Qur'an itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Terus kapan kita tuh harus berpuasa? Oke, kita berpuasa di bulan Ramadan, tapi kapan kita harus mulai berpuasanya? Nah, di sini dijelasin, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang bersaksi atau melihat. Nah,
hilal, faman syahida minkumu syahra falyasum. Nah, kalau seumpama di Muhammadiyah kita menggunakan metode hisab. Jadi ketika di dalam metode hisab kita sudah ditentukan seumpama sekarang 1 Ramadan bertepatan di tanggal 1 Maret insyaallah nggih. Kita akan berpuasa bertepatan di tanggal 1 Maret. Nah di situ faman syahida minkum syahra falyasum. Dari segi metode hisab ternyata 1 Ramadan bertepatan 1 Maret, maka kita harus mulai berpuasa di tanggal 1 Maret karena dalam perhitungan hisab kemungkinan hilal itu sudah muncul. Terus di sini diulangin lagi ayatnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Oke, puasa Ramadan itu wajib, tapi ternyata Allah memberikan keringanan bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang lagi bepergian atau musafir, kemudian ibu hamil, perempuan yang sedang haid, ibu-ibu menyusui. Di situ Allah memberikan keringanan. Makanya di sini dijelasin di ayat di surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan umat-umatnya atau menginginkan ciptaannya itu Allah akan memberi segala keringanan untuk ciptaan-ciptaannya termasuk kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian di ayat setelahnya itu juga dijelaskan kapan diperbolehkannya berjima atau berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Nah, di sini di ayat tersebut juga dijelaskan Nisa uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Walaupun dalam berpuasa di situ kan nanti kita mempelajari fikih-fikih puasa, hal-hal yang membatalkan yaitu salah satunya berhubungan suami istri nggih, tapi ternyata Allah juga memberikan keringanan. Boleh sekali untuk berhubungan suami istri. Akan tetapi, nah di sini dijelasin, uhilla lakum lailatas siyam, boleh dihalalkan ketika malam hari. Lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'fa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Terus kalau di malam hari dibolehkannya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum untuk bergauli istrinya. Terus kapan diwajibkannya berpuasa lagi? Nah, nanti kita akan membahas itu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tapi tidak boleh. Nah, kalau malam kan tadi di ayat sebelumnya uhilla lakum lailatas siyam, boleh di malam hari boleh. Tapi kecuali dalam keadaan beriktikaf. Wala tubashiruhunna, janganlah kamu mempergauli istri-istri kalian. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, ketika seorang suami sedang melakukan i'tikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nah, itu secara ringkasnya penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ternyata sudah lengkap sekali di situ Allah menjelaskan. Kemudian kita masuk tentang fikih puasanya itu. Kita masuk ke definisi atau pengertian puasa. Apa sih pengertian puasa itu? Nah, secara istilah fikih secara pengertian definisinya yaitu berpuasa menahan diri dari segala segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya
matahari. Nah, aja yang harus kita selama kita berpuasa. Bukan hanya makan minum saja, tapi juga hawa nafsu kita, juga pikiran kita, lisan kita, hati kita, perbuatan kita harus menahannya. Makanya masih ada kesinambungan dari ayat 183 tadi. Kenapa diwajibkan berpuasa? Karena la'allakum takun, agar kalian bertakwa. Ternyata masih ada senambungan, masih nyambung gitu dengan definisinya. Karena dari definisi puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan semuanya diniatkan Allah lillahi azza wa jalla. Kemudian tadi dalil wajib berpuasa di bulan Ramadan yang udah tadi kita bahas. Dalil wajibnya berpuasa yaitu di ayat 183 surat Al-Baqarah. Kita semua udah hafal itu ayatnya. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian apa aja sih syarat-syarat wajib berpuasa? Nah, syarat-syarat wajib berpuasa di sini ada Islam. Ya, kita udah berarti di poin pertama kita sudah masuk ya, kita sudah diwajibkan berpuasa di syarat yang pertama karena kita semua beragama Islam. Kemudian balik, kemudian berakal, mampu berpuasa. Nah, nanti juga kita akan bahas mampu berpuasa. Berarti kalau yang tidak mampu itu bagaimana? Pasti kan dikasih keringanan, tadi kan udah disebutin di ayat sebelumnya di awal itu akan mendapat keringanan, akan mendapat rukhsah. Tapi bagaimana nanti kodoknya? Harus kodok puasa atau harus membayar fidyah? Nanti kita akan membahasnya itu. Kemudian dia sedang berkeadaan bermukim atau tidak dalam perjalanan jauh, karena kan tadi faman kana minkum maridon aw ala safarin, kalau dalam bersafar maka fa'idatum min ayyamin ukhor, kalau enggak mampu berpuasa ketika dalam keadaan musafir maka dibolehkan untuk tidak berpuasa tapi menggantikan di luar bulan Ramadan. Kemudian dalam keadaan tidak terhalang oleh uzur syar'i. Kemudian orang yang diberi keringanan tidak berpuasa. Di sini tadi ada orang sakit, musafir, lansia, sakit keras, ibu hamil dan juga menyusui. Kemudian orang yang wajib tidak berpuasa. Wajib tidak berpuasa berarti kita sebagai perempuan ya pasti akan berkedatangan tamu bulanan. Itu perempuan dalam keadaan haid dan juga dalam keadaan nifas di bulan Ramadan itu tidak boleh berpuasa. Nah, kemudian golongan yang wajib qada puasa dan membayar fidyah bagi perempuan. Nah, ternyata beda-beda hukum untuk mengqada puasa, untuk membayarnya. Itu ada yang wajib qada dan juga wajib membayar fidyah. Tapi golongan yang wajib qada puasa dan membayar fidyah bagi perempuan siapa aja? Itu ada perempuan perempuan haid dan juga ibu yang sedang nifas, itu diwajibkan untuk kodok puasa. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui, dalam keputusan tarjih disebutkan di HPT ya, himpunan putusan tarjih disebutkan bahwa kalau ibu hamil dan menyusui itu cukup membayar fidyah. Nah, nih cara kodok puasa bagi perempuan yang tadi haid itu wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Kemudian nifas pun seperti itu, wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Kemudian hamil dan menyusui. Nah, di sini tarjih menjelaskan bahwa cukup membayar fidyah untuk hamil dan juga menyusui. Akan tetapi untuk menambah wawasan kita ya, bahwa kita tahu pembahasan fikih itu pasti banyak sekali perbedaan. Nah, di sini saya cantumkan dari mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana mazhab Imam Syafi'i ini sebagai kultur yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya mencantumkan bahwa kalau di mazhab Imam Syafi'i itu kita dilihat dulu
untuk kodok puasa dan juga untuk membayar fidyah ini menyesuaikan kondisi yang lebih berbahaya, entah dari ibunya atau dari anaknya. Nah, kemudian kita bahas dari haid dan nifas dulu. Haid adalah kita tahu proses terjadinya haid itu sendiri, yaitu terjadinya ovum yang tidak dibuahi. Karena ovum yang tidak dibuahi, maka menempel di dinding rahim sehingga mengalami pelurahan dan terjadi haid. Nah, haid dan nifas wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Nah, terus kalau seumpama ada kejadian contoh, seumpama ini sama halnya seperti tadi ketika suami istri berjima di malam Ramadan. Itu penjelasannya hampir sama dengan haid dan juga nifas. Kalau seumpama kita keadaan haid. Nah, di malam haid itu kan durasinya 7 sampai 14 hari normalnya nggih. Nah, itu seumpama di hari ke-6 malamnya kita contoh kita kasih nama fulanah ya. Seumpama si fulanah ini dia biasa haid 7 hari. 7 hari ini hari ke-7-nya sudah bersih. Nah, di hari ke-6 di malam harinya ketika taraweh masih keluar bercak-bercak coklat seumpama, berarti kan itu belum dibolehkan untuk bersih, untuk mandi besar ya, untuk toharoh. Nah, ternyata pas waktu sahur ini bangun ternyata udah inqita'ud dam, atau udah terputus darahnya, atau udah bersih, dalam keadaan bersih. Tapi gimana, kan belum mandi besar, nggak apa-apa, berniat ketika itu, niat puasa ketika sahur, mengikuti sahur dan melakukan mandi besar, mandi suci itu setelah subuh, itu dibolehkan. Insya Allah itu tanya sah. Yang penting di sini adalah niatnya. Niatnya kalau seumpama dia sudah mandi besar, seumpama udah toharoh, walaupun udah toharoh sebelum subuh, tapi ternyata belum niat berpuasa sampai tulu'ul fajr, sampai terbitnya fajar, tapi dia belum niat berpuasa, maka kalau dia mau puasanya tidak sah. Di sini adalah yang kita fokuskan, yang kita highlight itu niatnya. Yang penting niatnya sebelum terbitnya fajar. Kemudian amalan-amalan bagi wanita haid di bulan Ramadan, kita nggak usah khawatir, walaupun kita dalam keadaan haid itu banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa mendapatkan pahala untuk diri kita. Itu banyak sekali ya, memperbanyak zikir, doa, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghadiri kajian, dan juga menyiapkan berbuka atau menyiapkan sahur, itu juga akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Nah, tadi kita udah membahas tentang yang haid dan nifas dan juga berjima. Nah, itu bagaimana ketika hal tersebut terjadi di kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara mengqadha atau cara mengganti puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Pasti ini sering banget ya, bikin galau ibu-ibu gitu. Ini gimana nih, setelah hamil menyusui nggak bisa buat puasa, nggak mampu buat puasa, tapi ternyata udah selesai menyusui hamil lagi. Terus ini gimana, harus berturut-turut, masa nggak jadi kodok puasanya gitu kan. Nah, di sini di HPT disebutin di dalam HPT jilid 1 halaman 160 sampai 179 bahwa orang yang hamil dan menyusui hanya wajib berfidyah. Itu dalam keputusan tarjih. Karena apa? Karena meringankan. Nah, karena tidak ingin menyulitkan. Tidak ingin menyulitkan ibu-ibu, tidak ingin menyulitkan wanita. Karena Masya Allah ya, perjuangannya hamil dan menyusui, walaupun saya belum merasakannya, tapi kan Masya Allah banget untuk yang ibu hamil kemudian melahirkan, menyusui, itu kan perjuangan yang tidak mudah. Nah, udah susah gitu kan, maksudnya berjuangnya ini buat hamil, buat melahirkan, menyusui itu tidak mudah. Tambah-tambah dikasih
dikasih beban atau dikasih kewajiban untuk mengkodok puasa. Nah, tambah pikiran kan, nanti takutnya kalau tambah pikiran malah nauzubillah ASInya kurang lancar atau lain sebagainya, berdampak kepada janinnya atau anaknya. Nah, di sini tarjih memutuskan untuk ibu hamil dan menyusui itu hanya wajib berfidyah. Berapa fidyahnya? 1 mud. Tuh. Nah, kemudian apa dalilnya? Wah, ternyata tarjih memutuskan hal tersebut enggak cuma salah memutuskan, itu juga ada dalilnya. Nah, disebutkan menurut hadis Anas bin Malik Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Tuhan Allah yang maha besar dan mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian serta membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui. Nah, di sini udah dijelaskan ya, udah jelas bahwa menyusui dan hamil itu hanya wajib untuk membayar fidyah. Oke, nah ini sisa 10 menit lagi, ini untuk menambah wawasan kita. Jadi biar kita nggak kaget kalau seumpama ada orang lain mengatakan, enggak kok ibu hamil itu harus mengkodok puasa. Enggak, orang yang dari tarjih aja katanya di tarjih cuma wajib fidyah. Nah, harus kita ketahui bahwa fikih itu banyak sekali perbedaannya. Terus nggak apa-apa gitu, itu hal yang wajar. Hal yang sangat wajar adanya perbedaan para ulama di dalam ilmu fikih. Kemudian terus mana yang paling benar? Insya Allah semuanya benar. Insya Allah semuanya benar. Tadi juga udah disebutin bahwa ya di HPT pun ada hadisnya gitu, ada dalilnya kok. Jadi tidak usah khawatir ya ibu-ibu. Kalau semama kita hanya cukup membayar fidyah saja. Karena udah jelas ada hadisnya. Nah, di sini untuk menambah wawasan kita, saya mencantumkan pendapat dari madhab Imam Syafi'i. Nah, kalau dari madhab Imam Syafi'i itu dilihat mudorotnya itu untuk si ibu atau si anaknya atau janinnya nih gitu. Itu beda-beda hukumnya. Yang pertama, apabila untuk keselamatan bagi ibunya saja. Nah, kalau semama si ibu ini dalam keadaan hamil atau menyusui tapi tidak mampu, tidak kuat untuk berpuasa karena bahaya untuk ibunya saja. Nah, itu maka hukumnya wajib kodok puasa. Tapi apabila untuk keselamatan bagi anaknya saja atau mungkin anaknya lagi sakit ketika si ibu menyusui di bulan Ramadan, terus anaknya sakit, berarti kan lebih membutuhkan ASI, ya, ketika si anak itu sakit. Nah, itu apa hukumnya? Hukumnya untuk wajib mengkodok puasa dan juga membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, apabila untuk keselamatan ibu dan anaknya, mungkin ini kejadiannya kalau semama ada ibu hamil, kemudian ibunya keracunan atau apa yang dimana itu membahayakan untuk si ibu dan anaknya. Nah, itu maka si ibu ini tidak berpuasa dan hukumnya itu cukup mengkodok puasa, nggak perlu membayar fidyah. Itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Terus apa dalilnya? Dalilnya di sini saya mengutip dari kitab yang berjudul Fatawa An-Nisa karyanya Syekh Ali Jum'ah. Di situ disebutkan tentang permasalahan di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di sini dijelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa aja yang harus membayar fidyah? Oh, ternyata di dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i yang membayar fidyah bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa itu ketika apabila untuk keselamatan anaknya saja, ketika si ibu tidak berpuasa tapi karena
demi keselamatan anaknya saja gitu. Fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Karena apa? Karena di dalam pandangan madhab Imam Syafi'i ini ketika kita tidak berpuasa itu kan termasuk hutang kita dan juga hutang pada Allah. Nah, hutang kepada Allah itu tidak bisa dibayarkan kecuali dengan qadha puasa, itu di dalam pandangan madhab Imam Syafi'i. Nah, kalau di dalam tarjih itu sudah jelas untuk ibu menyusui dan juga ibu hamil hanya cukup membayar fidyah gitu. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kekeliruan dalam penyampaian ataupun dalam tata bahasanya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, nasru minallahi wa fatuhun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Di anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakiman. Ya, pembukaannya harus bahasa Arab karena disandingkan oleh Elsie. Saya tuh ingatnya bahasa Arab sobahul khair ya, sobahun nur gitu, Mbak Mada. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih dikumpulkan dengan ibu-ibu, adik-adik yang masih kecil, mbak-mbak semuanya dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Meskipun cuacanya hujan, di Jakarta sedang banyak yang liburan, ternyata masih banyak juga yang menyempatkan hadir ya, kita bersama-sama belajar bersama gitu. Hari ini ada yang kurang enak badan? Ya, biasanya soalnya kalau sudah judulnya perspektif medis nanti dibuka tanya jawab isinya konsultasi. Mbak, saya badannya nggak enak, ini obatnya apa ya? Seperti itu biasanya ya. Ya, berarti izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin sudah banyak yang kenal, tapi jamaah virtual saya, kayaknya tidak kenal ya. Baik, kita agar lebih akrab. Di sini saya mewakili pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Saya di Departemen Kesehatan dan Lingkungan. Tidak bisa tampil ya, Mbak Elsa? Lagi ini, baik. Jadi ini di slide saya nih, saya coba bahasa Inggriskan slide saya yang depan aja. Itu departemen saya jadi keren, namanya Health and Environment Department of PP Nasyiatul Aisyah. Oh, keren ya. Begitu. Kemudian nama saya tadi sudah disebutkan, Rifki Alifa Bestari. Saya biasa dipanggil Iva. Kalau formalnya kadang sering panggilnya Alifa, atau kalau orang cuma lihat di WhatsApp biasanya panggilnya Mas Rifki. Karena Rifki seringnya dibilang adalah laki-laki, jadi assalamualaikum mas atau assalamualaikum pak, itu seringnya seperti itu. Kemudian saya juga saat ini masih proses belajar, jadi masih jadi adik-adik mahasiswa ya. Jadi saya ini sebagai perawat yang masih melanjutkan studi magister keperawatan, insya Allah melanjutkan spesialis keperawatan onkologi. Jadi perawat juga ada spesialisnya ya di Universitas Indonesia. Nah, ini lihat di HP masing-masing ya. Oke, sedang dibetulkan, baik. Karena diskusi kita hari ini sebetulnya bukan hal yang baru. Kalau andaikan hari ini ada yang berusia 30 tahun dan memulai puasa itu umur 10 tahun, berarti kira-kira sudah 20 tahun puasa. Belum yang umurnya 40 ya kan, yang umurnya 50 berarti sudah berapa puluh tahun berpuasa. Langsung colek-colek, kita disebut namanya 40 nih umur kita. Iya, jauh-jauh. Baik, artinya bahasan puasa ini bukan hal yang baru bagi kita tentu saja. Jadi saya sedang tidak menyampaikan berita terbaru, tapi mungkin kita mencoba mengingat-ingat ya. Jangan-jangan nih kita puasa tapi tidak tahu alasannya gitu.
Ada yang pernah jatuh cinta sebelumnya? Pernah lah semuanya ya, saya juga pernah, Mbak Elsa nih pernah, Mbak Manda bahkan juga pernah. Jatuh cinta entah ke sesama makhluk atau ke barang atau ke sesuatu hal pasti pernah lah. Nah, terkait jatuh cinta ini, kadang ada yang bilang cinta itu buta. Ya suka aja, kamu kenapa suka mas itu? Ya suka aja gitu, enak kalau dia lihat tuh kok kayak ganteng, pintar ngomong gitu. Alah biasalah, zaman dulu kan kayak gitu, jadi cinta disebut buta. Nah jangan-jangan kita nih melakukan puasa ya karena kita buta. Loh kok buta? Buta saya apa gitu kalau kata orang-orang. Jadi ini kan puasa rukun Islam, ya wajib. Ngapain tahu alasannya, ya udah pokoknya wajib. Pokoknya wajib harus puasa karena saya agamanya Islam dan itu dalam rukun Islam ada urutannya, ya saya puasa. Lah kenapa? Ya nggak tahu wajib, nah itu buta. Bahkan kalau cinta itu buta, suatu saat cinta itu akan membunuhmu. Ya udah kalau nggak tahu alasannya, kita menemukan alasan yang lebih rasional lagi, suatu saat kita akan meninggalkan puasa dan bahkan rukun Islam yang lainnya. Seperti itu. Nah di slide saya nih yang pertama saya tuh bertanya. Pertanyaannya sebenarnya ada 4 dan hari ini kita hanya menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, kenapa sih kita berpuasa? Yang pertama. Yang kedua, ada apa dengan Ramadan? Nah, terus yang ketiga, apa sih yang terjadi pada tubuh kita? Terus buktinya apa? Nah coba 4 pertanyaan ini adakah yang mau cerita? Karena sudah hampir lebih dari 10 tahun semua kan ya puasa. Semua tidak ada yang ini Ramadan besok adalah Ramadan pertama kali kita gitu. Ramadan pertama kali kita, ini adalah Ramadan kita yang berulang-ulang kali. Jadi kenapa sih sebenarnya kita puasa? Ada apa dengan bulan Ramadan kok apa-apa kita sambut? Kemudian apa sih yang terjadi di tubuh kita? Jadi ini bukan saya yang ngomong sebenarnya, saya hanya meringkaskan beberapa artikel-artikel yang saya heran, saya cuma ngetik fasting and Ramadan Muslim. Itu jutaan artikel itu muncul semuanya, dari yang bereputasi sampai tidak bereputasi, dari yang terbaru bahkan tahun 90-an ada dan 2025 ada. Artinya puasa itu semenarik itu loh untuk diteliti ya. Dan kita yang menjalaninya sampai saat ini jangan-jangan kita nggak tahu nih kalau ternyata sehebat itu puasa. Jadi yang pertama bahwa semakin majunya abad ini kita mengalami peningkatan harapan hidup ternyata kalau diteliti. Umur angka harapan hidup manusia ini lebih semakin tinggi lah pada saat ini, tetapi beriringan dengan itu timbul juga berbagai macam penyakit. Jadi banyak sekali sekarang muncul penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, penyakit degeneratif, diabetes mellitus, kemudian cancer paling banyak sendiri, dan itu disebabkan karena semakin majunya zaman saat ini. Coba kalau nenek moyang zaman dulu, ada nggak sih yang sakit kanker? Ada nggak sih yang sakit diabetes? Mungkin pun ada, tapi tidak diperiksakan mungkin ya. Karena semakin maju zaman nih, semakin mudah diperiksa, jadi ketahuan semua. Yang pertama, nah ini apa hubungannya sama puasa? Coba nanti kita ulas. Terus yang kedua, ada dampak pola makan terhadap kesehatan. Nah hal yang menarik saya temukan nih bahwa pola makan tinggi daging merah dan makanan olahan atau ultra processed food 13% meningkatkan resiko kematian. Resiko kematian ini berhubungan dengan karena bisa meningkatkan penyakit jantung dan juga penyakit kanker. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi daging merah dan ultra processed food dalam bentuk apapun itu meningkatkan mortalitas. Ya, jadi termasuk diabetes pun 19% ya orang dengan diabetes ini memiliki pola makan yang tidak baik sebelumnya. Di samping itu adalah riwayat keturunan ya. Dan di sini dalam artikel ini disebutkan bahwa ternyata makanan dengan gizi seimbang dan didominasi dengan yang berbasis nabati itu bisa meningkatkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Kemudian ada 3 hal lagi. Berkontribusi dalam menangani tantangan lingkungan.
Jadi kalau kita berpuasa ini ternyata kita juga zero waste loh. Ternyata kita mengurangi konsumsi makanan, sampah, itu juga mengurangi. Terus dengan kita mengkonsumsi daging, proses olahan daging itu ternyata berkontribusi terhadap zat rumah kaca, emisi karbon itu ternyata ada hubungannya dengan pengolahan daging. Mungkin dikaitkan dengan pengolahan daging dalam konteks ultra processed food ya, itu sangat banyak mengambil emisi karbon. Kemudian mendorong kita gaya hidupnya lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Jadi sebenarnya dari berpuasa ini saya punya kesimpulan menarik ya, lupa. Jadi fasting as a religious health asset. Jadi ternyata puasa, meskipun puasa itu adalah anjuran agama, dia adalah aset religius, dia juga for a healthier, jadi dia meningkatkan kesehatan, more equitable, jadi meningkatkan rasa keadilan. Biasanya yang makannya sehari, kita ngerasain akhirnya bahwa orang yang makan 3 kali sehari ini rasanya gimana. Dan sustainable society, jadi tadi berkontribusi dalam menangani tantangan lingkungan. Jadi puasa ini ternyata bukan hanya tentang syariat ya atau religious asset, tapi tentang kesehatan. Kesehatan, kesetaraan, dan lingkungan. Oke. Terus lanjut, sebenarnya ada apa sih dengan Ramadan? Kenapa tadi Mbak Isna bercerita, saya yang biasanya mahnya kalau makan telat langsung kambuh, tapi kok puasa aneh-aneh aja ya, dia biasa-biasa aja ya. Jadi di Ramadan itu ada beberapa hal yang terjadi pada tubuh kita. Yang pertama ada perubahan pola makan. Kita yang biasanya makan 3 kali sehari, belum plus ngemilnya, belum plus jajannya, kita diatur hanya makan 1 kali makan utama saat buka puasa, dan 1 kali makan utama juga saat sahur. Dan dalam beberapa kasus ada yang tambah makan sebelum tidur. Hanya ini saja. Terus ada lagi yang terjadi dengan Ramadan ini, ada pola perubahan asupan energi. Jadi periode waktu makannya terbatas, dan ini juga berpengaruh dari jumlah kalori yang diterima tubuh kita. Nah, jadi ini berpengaruh terhadap komposisi tubuh, dan berat badan juga cenderung mengalami fluktuasi, ada yang naik, ada yang turun. Nah, 2 hal ini ternyata menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh kita. Jadi nonton Netflix kita. Iya, ini lebih seru Netflix memang. Ya, jadi peningkatan metabolisme tubuh ini merupakan respon adaptasi fisiologis tubuh kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh kita? Nah, saya rangkumkan dari beberapa artikel saat kita puasa sebagai ini orang sehat ya. Ini metabolisme tubuh saat orang itu sehat, tidak ada penyakit penyerta. Yang pertama ada perubahan metabolisme energi. Terus yang kedua ada efek terhadap profil lipid dan kesehatan jantung ya. Biar keren saya kasih istilah-istilah yang kayak asing ya. Nanti kita cerita. Terus yang ketiga ada aktivasi namanya autofagi dan proteksi seluler. Yang keempat pengaruh juga terhadap keseimbangan hormon, dan yang kelima pengaruh terhadap mikrobiota usus. Nah, apakah itu? Kita next ya. Pertama kali kita bahas adalah perubahan metabolisme energi. Ya, tadi karena makan itu diatur frekuensinya hanya 2 kali saja, kemudian energi yang masuk itu juga sedikit karena komposisi pola makan kita berubah hanya 2 kali. Yang pertama, perubahan ini terjadi adalah fase glikogenolisis. Nah, kalau ada kata lisisnya itu artinya hancur atau pecah. Jadi di sini terjadi proses pemecahan glikogen. Nah, glikogen ini seharusnya sebagai cadangan. Karena yang buat tenaga kita kan glukosa. Nah, glikogen ini untuk cadangan. Saat puasa nih, pada beberapa jam pertama tubuh kita ini menggunakan glikogen. Glikogen ini simpanan yang disimpan di hati untuk tenaga kita. Jadi pemecahan dia lebih cepat. Karena kalau kita makan, kan kita makan sarapan nih nggak puasa,
aduh udah lapar lagi jam 8 makan lagi, dia nggak sempat pakai cadangan ini. Jadi tidak ada proses glikogenolisis ini terjadi lebih lama gitu. Kemudian yang kedua, ada fase lipolisis dan ketogenesis. Lisis lagi nih hancur ya. Lipo itu adalah lemak. Jadi proses penghancuran lemak dan keton ini berlangsung lebih cepat nih. Setelah glikogen habis, jadi cadangannya sudah habis, dia memecahkan lemak untuk energi kita. Jadi kenapa sih kok pas puasa saya rasanya lebih langsing? Nah, karena cadangan-cadangan di dalam tubuh kita ini yang sering tidak terpakai saat kita hari-hari biasa, itu dia bekerja. Nah, jadi dia meningkatkan metabolisme lemak, jadi lemaknya kita juga berkurang dan membantu membakar lemak dalam tubuh. Masih fase yang pertama, saya pun membaca artikel, saya cuman Masya Allah, saya baru belajar sedikit ini, kok bisa ya Allah menciptakan, mendesain yang sedemikian rupa. Ini baru salah satu dari rukun Islam, berpuasa. Saya yakin syahadat hingga haji semuanya itu didesain Allah sedemikian rupa, sangat banyak manfaatnya. Tinggal sepertinya tugas manusia mengurai keajaiban-keajaiban alam, bagaimana itu semua terjadi. Begitu. Yang kedua, tadi masih apa sih yang terjadi dalam tubuh? Jadi di tubuh kita ini ada lipid itu lemak, ada LDL kan kayak gambarnya jahat ya. Jadi dia low density lipoprotein, jadi dia memang harusnya low. Si lemak jahat ini harusnya jumlahnya rendah. Nah HDL yang terlihat baik ini, high density ini dia harusnya high, dia dalam tubuh kita bagusnya itu banyak. Seringnya semakin besar usia karena kita semakin bodoh amat dengan makan apa aja, itu LDL-nya yang banyak. Atau kalau ada yang tes darah pasti trigliseridnya tinggi, lemaknya tinggi. Nah ini udah mulai minum obat-obatan nih biasanya udah umur 25 ke atas nih mulai seperti ini karena tidak peduli. Makannya banyak, tidak ada olah fisik. Nah ya sudah begitulah. Nah terjadi proses lipolisis. Nah saat puasa ini tadi mempercepat proses pemecahan lemak. Jadi kadar gliserid orang puasa cenderung turun karena cadangan energi yang dari glikogen tadi habis, dia akan memecahkan lemak gitu. Nih profil lipid menurunkan hingga 25% LDL setelah 1 bulan puasa dan meningkatkan HDL mencapai 20% sampai periode puasa terakhir. Emang kenapa sih kalau lemak ada di tubuh kita? Kan perlu, tapi kalau terlalu banyak seperti gambar di atas itu tuh namanya aterosklerosis, jadi penumpukan lemak yang kalau lemaknya menempel di area pembuluh darah, kira-kira darahnya bisa ngalir nggak? Susah ya. Nah, darah itu tidak mengalir dengan lancar karena terhimpit oleh lemak, jadilah kadang serangan jantung. Ya, kadang sering orang-orang yang obesitas, tidak banyak bergerak, ya lemaknya banyak, kadang terkenanya serangan jantung. Jadi darahnya nggak bisa ngalir, padahal harus darah itu ngalir terus tidak istirahat, terganggu lemak, ya sudah, itulah. Oke, baik. Cepat banget ya. Oke, terus ada aktivasi autofagi. Jadi autofagi ini intinya regenerasi sel. Saat kita berpuasa, proses regenerasi sel ini berangsur dengan cepat. Ya, karena membantu menghilangkan protein yang rusak. Nah, ini salah satu kenapa kanker terjadi, karena di dalam tubuh kita nih harusnya ada yang tugasnya menghancurkan sel yang udah jahat, tapi dia nggak bisa ngancurin. Ya udah, sel yang jahat-jahat yang harusnya udah nggak kepakai itu nyebar ke tubuh kita karena saringannya rusak. Ya udah, itulah awal mula kanker. Nah puasa itu mempercepat proses regenerasi sel ini. Oke, kemudian pengaruh juga terhadap keseimbangan hormon. Tadi karena glikogen yang hubungannya dengan glukosa tadi, hubungannya dengan insulin. Nah insulin ini lebih sensitif. Jadi memang kalau puasa ada yang menderita diabetes harus dipersiapkan dengan baik. Harus konsultasi ke dokter dulu karena hubungannya puasa ini sangat menyangkut dengan hormon tadi. Ini sekilas. Kemudian
efek yang terakhir adalah pengaruh terhadap mikrobiota usus. Jadi jumlah bakteri yang mendukung metabolisme ini saat puasa meningkat. Jadi dia ini membantu pencernaan jadi lebih efisien. Jadi dia menciptakan lingkungan usus yang lebih sehat, meningkatkan efisiensi metabolisme dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Next, oke. Jadi secara keseluruhan apa sih dampak puasa bagi tubuh? Tadi kan yang terjadi dalam tubuh ya. Yang pertama terkait komposisi tubuh. Jadi beberapa artikel ini menyajikan bahwa hampir yang punya BMI atau Body Mass Index atau IMT, nah IMT-nya itu kategori obesitas, itu cenderung banyak yang turun. Kalau BMI-nya normal biasanya jarang turun, jadi akan segitu-segitu aja. Terus terkait profil lipid lemak, jadi ternyata hampir puasa 1 bulan lamanya itu menurunkan kadar LDL tadi yang jahat itu tadi. Penelitiannya itu p-value-nya 0,01, itu artinya sangat signifikan atau hampir semuanya mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga adalah hasil metabolik. Jadi kadar glukosa, nah ini masih macam-macam, jadi tidak semua kadar glukosa yang puasa itu turun atau rendah karena berhubungan dengan yang dikonsumsi. Jadi ini masih tidak mengeneralkan hasilnya turun. Terus ada yang tanya lah, saya habis puasa malah gendut gitu, malah kayaknya nih tambah lemaknya. Nah, ada note spesial, ternyata perubahan yang terjadi ini sifatnya hanya sementara dan jangka pendek jika perubahan gaya hidupnya tidak dilakukan berkelanjutan. Jadi sangat benar kalau puasa ini sebutannya penggemblengan. Malam Lailatul Qadar yang kita bangun tengah malam, tarawih, ini benar-benar malam penggemblengan. Dan setelah Ramadan selesai, kita kembali ke kebiasaan kita, ya sudah kembali ke kita yang dahulu. Sama seperti kesehatan juga. Ternyata kok saya pas puasa rasanya sehat banget, habis puasa kok kayak gini, karena gaya hidupnya sudah kembali ke asalnya. Begitu. Lanjut, nah mana buktinya lah, ini saya Fabi ayya la irabbikum atukadziban. Jadi kita semakin kita belajar ternyata kita memang makin merasa bodoh bahwa Masya Allah sekali nikmat mana yang tidak kita dustakan. Nah ini kecil banget ya. Nah ini gambaran saja ya. Jadi ini gambaran bagaimana orang di seluruh dunia itu makan apa aja sih waktu dia sahur dan saat buka. Ini ada di Bangladesh. Coba kita lihat ada gorengan nggak? Ternyata nggak ada, saudara-saudara. Di Egypt itu makannya adalah kurma and green salad. Tuh, buka puasanya pakai kurma sama salad. Terus ada makan besarnya ada egg, cheese, bread, ya. Ada rice juga ada. Ya, tapi saya tidak menemukan gorengan ini dari negara yang disebutkan. Sayang sekali tidak ada Indonesia. Yang paling dekat dengan kita adalah Singapura ya. Singapura ya baiklah roti, kurma, pastry, fry ya roti ya golongan potato, terus ada buah, vegetable ya sayur. Oh masih ada sweet drink, minuman manis mungkin teh juga bisa ya. Tuh. Nah, kemudian dari beberapa negara tadi dibandingkan deh dengan mereka yang sahur seperti itu dan buka seperti itu, gimana sih perubahan berat badannya? Nah, ini ternyata nih, di Tunisia subjeknya ada 9 laki-laki mengalami penurunan rata-rata 1,8 kg. Tuh, diet nggak perlu konsul ya, dia turun dan semuanya nih mayoritas signifikan reduction, jadi benar-benar semuanya turun. Ya, ini no significant change juga ada, tapi tidak ada yang naik dengan pola makan yang seperti tadi, nggak ada gorengan ya guys ya, gitu. Kemudian, oh ini untuk yang overweight, kalau yang tadi untuk yang berat badan normal, nih yang overweight, ya signifikan ya sama ya, itu banyak turunnya. Kemudian ini yang glukosa, nah ini tadi glukosa ini
ada yang naik, ada yang turun, dan ada yang tidak ada perubahan. Ini berhubungan dengan intake makanan dan kondisi kesehatan. Jadi masih variatif sekali, masih tidak bisa diklaim bahwa puasa menurunkan atau menstabilkan kadar glukosa. Kemudian ini untuk yang kondisi ada kesehatan, gangguan kesehatan ya, obes, DM. Kemudian ini data profil lipid atau pengaruh peningkatan LDL dan HDL nih. Hampir mayoritas HDL-nya meningkat, terus LDL-nya menurun. Itu karena berpuasa. Oke. Nah, terus gimana sih kita harus sehat selama Ramadan? Jadi ingatlah sahur. Ya, jadi pola makan kita hanya 2 kali, sahur dan berbuka. Itu sudah merubah metabolisme tubuh kita. Kalau cadangan makanan dari glikogen tadi habis, dari lemak habis, kita tambah tidak sahur, ya sudah bisa dibayangkan betapa lemesnya kita kalau nggak sahur, karena kita di tubuhnya sudah tidak ada lagi cadangan. Ya, makanya luar biasa sekali kenapa Allah ngasih kita harus sahur jam berapa, harus buka. Kalau di agama lain memang ada puasa juga, tapi ternyata puasanya ada yang 1 hari, ada yang 20 jam, memang ditentukan jamnya itu ada. Oke, sudah selesai kok. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan bergizi dan penuhi kebutuhan cairan. Ini juga jangan lupa. Kemudian tetap lakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas kita yang sebelumnya sama tetap dijalankan, dan jangan lupa untuk menjaga pola tidur. Karena ini berhubungan sama proses autofagi tadi atau proses regenerasi sel. Regenerasi sel paling efektif terjadi saat malam hari kita istirahat. Gitu. Oke, ini beberapa artikel yang saya citasi. Ternyata sudah selesai. Puasa itu kayak aktor Brad Pitt. Puasa emang berat, tapi kita harus selalu fit. Oke, itu kayaknya guyonan zaman kapan ya? Ya, jokes-jokes yang saya tuh klik di Google, kata-kata mutiara untuk Ramadan, keluarnya ini, ya udah ini aja. Yang lain tuh Ramadan adalah berkah, kayak gitu, kayaknya ini aja cocok gitu. Sepertinya itu yang bisa sharing kami sampaikan. Semoga kita tidak cinta buta terhadap Islam, terhadap rukun Islam, terhadap keyakinan kita. Tapi perjalanan hidup kita lalui, semoga kita menemukan keajaiban-keajaiban itu, atau alasan-alasan kenapa sih kita masuk agama Islam, kenapa sih kita harus melaksanakan rukun Islam, dan kenapa sih kita harus mengimani Islam sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan, atau semoga ada kelebihan yang bisa diterima ya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, al-birru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.